Perkenalkan, nama saya Dena Dwi Hidayati dengan NIM 25010101067. Saya Fitra Hinati Kesana dari NIM 250101078. Pada video kami kali ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman open source program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta yang diampu oleh Bapak Muhammad Muhtaram, Sarjana Ekonomi, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang pertama tentu kami sendiri, juga mahasiswa maupun siapapun yang ingin belajar dan menambah ilmu. Kami membuat aplikasi toko mebel dan furnitur menggunakan bahasa pemrograman Java dan aplikasi NetBeans, XAMPP, dan Jaspersoft. Penjelasan kami berupa file, master, transaksi, laporan, dan koneksi, serta konflik. Yang pertama, kalian bisa membuka XAMPP terlebih dahulu. Di sini kalian start pada Apache dan MySQL. Pada menu admin pada MySQL kalian klik, itu akan menuju ke browser dan menampilkan menu XAMPP. Kita akan membuat database terlebih dahulu. Kalian bisa memencet database bagian atas. Di situ akan ada tampilan database name. Kalian bisa menggunakan database kalian yang ingin kalian masukkan. Di sini saya akan membuat database toko mebel. Lalu kalian create, dia akan muncul bagian kiri. Nah, setelah database itu muncul, kalian bisa klik database dan membuat tabel. Di bagian bawah ada tabel name. Kalian bisa memasukkan tabel yang kalian buat. Di sini saya masukkan barang. Lalu kreatif itu akan muncul beberapa strukturnya. Bisa memasukkan sesuai ketentuan. Nah, setelah itu kalian jangan lupa untuk save. Nah, sini saya sudah membuat tabel beberapa, yaitu tabel barang dan strukturnya. Lalu ada detail penjualan, pembelian maksudnya. Nah, ini strukturnya, terus detail penjualan, strukturnya, kategori, pelanggan, lalu pembelian, penjualan, dan yang terakhir itu ada supplier. Nah, setelah kalian membuat database dan tabel-tabelnya, kalian bisa buka NetBeans kalian. Di sini kalian bisa buat project. Kalian klik bagian yang warna orange yang di atas, klik. Nah, situ Java with add, projectnya Java Apazan. Kalian next, terus isi nama project kalian. Di sini saya mengisi toko mebel. Nah, ini karena saya sudah membuat projectnya yang sama, jadi tidak bisa kalian langsung finish saja. Kalian bisa memasukkan libres dulu ke kanan, lalu ada jar atau folder, lalu masukkan jar yang kalian mau pakai. Di sini saya pakai MySQL, terus Jasper Report, command loading, command collection, command diagram. Dan di sini saya menggunakan NetBeans ED 29 dan DDK 25. Jadi kalian akan buat pada sort tag, kalian klik kanan, new, terus Java tag, kalian isi tag yang ingin kalian buat. Sini saya membuat config yang pertama. Karena config sudah saya buat, jadi terjadi seperti itu. Jadi kalian bisa langsung finish saja. Kalau pada tag yang kalian buat,
config. Seperti saya membuat config, kalian buat Java class, yaitu koneksi. Dalam koneksi ini ada, saya masukkan import Java SQL connection, terus Java SQL driver manager, Java SQL exception, dan pada string welcome itu harus sesuai dengan namanya, harus sesuai dengan database yang ada di XMPP, yaitu data db toko mebel. Jadi namanya string usernya root, string passwordnya kosong karena di XMPP tidak ada password. Dan kenapa kita buat connection itu agar dapat menghubungkan project-project yang lain biar saling terhubung. Dan pada tes koneksi itu tuh mengetes apakah koneksi itu berjalan dan atau dapat digunakan. Oke, kita run. Dan di sini akan hasilnya koneksi berhasil jaga. Koneksi itu dapat digunakan untuk menghubungkan project-project yang lain. Pada Java menu kalian bisa membuat Java form prompt. Di sini kalian bisa membuat desain, terserah kalian mau buat desain seperti apa. Kalian membuat desain seperti ini. Kita menggunakan palette bottom, label, panel yang kita buat seperti ini. Jadi teman-teman, setelah kita buat desain pada menu utama, kita akan langsung membuat master yang berisi barang, kategori, supplier, dan pelanggan. Yang pertama dulu kita akan buat di master itu kategori. Di kategori ini memang terlihat cukup simpel ya teman-teman. Isinya ada label berisi data kategori sebagai awal, apa itu namanya, desain awalnya. Lalu ada ID kategori, nama kategori menggunakan tag field. Lalu ada tabel, juga ada button. Di sini kita di button kita menggunakan 6, simpan, ubah, hapus, data, dan keluar serta cetak. Di sini kita menggunakan config atau koneksi sebagai penghubung satu sama lain. Lalu kita masukkan apa yang akan kita tambahkan nanti, ID kategori dan nama kategori. Setelah itu pada setiap button kita mengaktifkannya ya teman-teman menggunakan button simpan, try, string SQL, insert into kategori, nama kategori, dan values. Seperti biasa ada ubah, lalu ada yang ini tabel kategori mouse clicked itu untuk tabel kita, agar di tabel itu bisa menampilkan apa yang kita simpan. Lalu ada hapus, setelah itu ada batal, lalu ada keluar. Langsung saja kita coba run. Yang pertama ID kategori ini akan otomatis ya teman-teman. Contoh kategorinya lemari. Simpan. Nah, di sini sudah ditampilkan bahwa data berhasil disimpan, maka kita oke. Bisa juga kita tambah menggunakan kursi, kategorinya kursi, kita simpan lagi, data berhasil disimpan. Oke teman-teman, karena di sini di apa itu namanya di tabel itu kok ID kategorinya 1 langsung 3 terus 4, karena yang 2 itu sudah berhasil kita buat tapi kita hapus. Contohnya yang kursi ini kita hapus. Yakin ingin menghapus data akan ada pesan seperti itu. Kalau kita yakin maka kita data berhasil dihapus. Lalu seumpama kita ingin menamakan meja lagi, tapi ternyata mejanya ada, maka kita batal. Kalau enggak di lemari, ingin kita ubah dari lemari menjadi ranjang, ubah, data berhasil diubah, jadi ini jadi ranjang. Setelah itu kita keluar. Setelah from kategori selesai, kita membuat from pelanggan.
Di sini kita juga membuat tampilan desain. Di desain ini ada ID pelanggan, kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon. Juga dilengkapi dengan tabel dan 6 button seperti biasa, ada simpan, ubah, hapus, batal, dan keluar. Di sini kita juga di mana-mana kita menggunakan config ya teman-teman, agar satu sama lain itu selalu terhubung. Ini kodean kita private void, tampil data itu ada ID pelanggan, kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon yang diambil dari from pelanggan. Kalau kita klik private file kosong itu, yang kosong itu juga ID, kode, nama, alamat, dan telepon. Ini button keluar kita menggunakan dispose karena kita masih di dalam apa itu namanya tampilan, jadi yang keluar itu menggunakan dispose. Kalau exit itu nanti kalau kita keluar langsung di mode utama. Ini juga ada BTN hapus, simpan untuk tombol button, ubah, lalu ada batal. Di sini juga ada tabel pengulangan menggunakan mouse click. Kita bisa coba run. ID pelanggan otomatis, kode pelanggan, nama pelanggan contohnya Andi, alamat, kata nomor telepon. Kita simpan, data berhasil disimpan. Untuk tombol ubah, hapus, batal, dan keluar seperti penggunaan di awal pada from kategori teman-teman. Contohnya yang ini mau diubah alamatnya. Data berhasil diubah. Kalau nggak jadi ketik kita langsung batal aja. Kalau udah selesai kita keluar. Setelah from kategori pelanggan, kita akan ke from supplier. Di from supplier itu pada desain awal menggunakan label untuk nama data supplier sebagai nama awalan, lalu ada ID supplier, kode supplier, nama supplier, dan alamat, juga nomor telepon. Isinya agak sama dengan pelanggan karena memang kita samakan ID supplier itu juga langsung masuk ya teman-teman. Di sini juga kita pakai tabel, lalu ada button dengan dilengkapi 6 button, simpan, ubah, hapus, batal, dan keluar. Menggunakan import config, lalu tampil data itu ID, kode, nama, alamat, dan nomor telepon. Ini untuk button hapus. Tombol keluar, kita masih menggunakan dispose, tombol simpan, lalu tabel, tombol ubah, tombol batal, dan tombol cetak. Langsung saja kita run. ID-nya langsung ya teman-teman, sesuai di sini. Kode supplier, A7 nama supplier, alamatnya nama telepon, simpan, data berhasil disimpan. Lalu kalau kita mau ubah umpama, oke.
Kita belum buka ya teman-teman. Data berhasil diubah. Kalau kita mau atau tambah lagi tombol supplier files titik A8 dengan nama PT Angkasa Raya Jalan Dagen Jaten Karanganyar. Nomor telepon simpan. Data berhasil disimpan. Kalau kita mau habis kayak tadi langsung dihapus, lalu keluar. Setelah pembuatan from kategori pelanggan dan supplier, kita akan buat from barang. Di from barang ini di desainnya ada data barang. Di data barang itu ada ID barang, kode barang, nama barang. Untuk ketiganya ini menggunakan tag field, sedangkan kategori dan supplier menggunakan combo box. Kenapa? Karena kita itu udah buat from kategori sama from suppliernya di awal tadi. Lalu juga ada satuan, harga beli, harga jual, stok. Juga masih ada tabel untuk menyimpan semua transaksi data barang. Ada 6 button: simpan, hapus, keluar, ubah, potong, dan cetak. Lalu ini adalah codingannya, tetap menggunakan config ya teman-teman. Lalu ada yang ditampilkan itu kategori, tampil supplier, tampil data, tampil sheet. Untuk tombol-tombolnya juga seperti tadi, langsung saja kita run. Kode barang, dan juga nama barang, dari kategori ranjang, suppliernya dari CV Mangunjaya. Lalu satuannya kita bentuk unit. Harga belinya 12 juta. Harga jualnya 20. Stoknya terbatas cuma 17. Lalu kita simpan. Dan teman-teman, untuk semua tombol juga masih berfungsi seperti tadi. Untuk simpan, ubah, ingin data yang ingin diubah, hapus, menghapus data, atau untuk membatalkan data. Nah, lalu kita keluar. Transaksi. Setelah kita membuat master, kembali ke menu utama tadi. Kita akan membuat transaksi. Di sini transaksi ada penjualan dan pembelian. Di transaksi penjualan, di mana kita menjual barang-barang yang sudah kita beli dari supplier untuk kepada pelanggan kita. Sedangkan pembelian itu di mana kita mengambil stok dari supplier kita. Di transaksi ini saya masukkan ke package menu transaksi. Yang pertama kita akan di pembelian, karena kita nggak mungkin kan buat penjualan sedangkan kita nggak ada pembelian. Di from pembelian itu ada ID pembelian, tanggal, lalu ada supplier ini kita menggunakan combo box. Barang juga itu kita menggunakan combo box, ada harga, jumlah, dan subtotal. Lalu di sini apa itu namanya, totalnya dipisah dengan yang awal ini, karena di from pembelian ini sebenarnya gabungan antara seperti yang di XMPP tadi, ada detail pembelian dan pembelian, sedangkan di NetBeans kita itu kita gabungkan, tapi untuk data tetap sendiri-sendiri ya teman-teman.
Lalu ada total, fitur buttonnya tetap sama, tambah, simpan, hapus, batal, keluar, dan cetak. Lalu ini ada tetap mengimpor config, karena config ini sebagai penghubung seperti yang saya katakan di awal tadi. Lalu ada private void tabel supplier, kita butuh data supplier, juga butuh data tabel barang. Kita juga butuh data harga barang, lalu hitung total. Jadi hitung total itu nanti langsung otomatis, nggak langsung kita harus hitung. Kalau belanjanya 1 mungkin kita bisa langsung tulis, tapi kalau belanjanya dengan item 3 atau 4 nggak mungkin kita hitung manual, jadi kita otomatis. Langsung saja teman-teman, kita jalankan programnya. ID ini otomatis. Lalu tanggal pembelian, contohnya hari ini tanggal 13 bulan 7 2026. Kita mau beli dari CV Mangjaya. Panjang bayi, jumlahnya 3, totalnya 36. Lalu kita tambah, kita langsung ke from penjualan. From penjualan sendiri juga di XMPP, di database awal ada penjualan, ada juga detail penjualan. Di penjualan ini ada ID penjualan yang akan diisi otomatis, tanggal, pelanggan, harga, barang, jumlah, dan subtotal. Lalu juga ada total, tambah, simpan, hapus, batal, keluar, dan cetak. From penjualan itu ada private void tampil barang, tampil harga barang, ID pelanggan, lalu ada ID barang, ada stok barang, hitung total, hitung subtotal, dan hitung total. Setelah itu ada nomor faktur otomatis. Ini codingan, lalu kita run. ID penjual itu otomatis ya teman-teman. Tanggalnya coba tanggal 14 tanggal 2026. Pelanggannya Andi dengan panjang bayi. Tabelnya otomatis ya teman-teman, jumlahnya 1. Lalu kita tambah. Oke, data berhasil ditambah. Lalu kita keluar. Setelah kita membuat from master, from transaksi, lalu kita akan membuat laporan. Dari laporan ini kita menggunakan Jaspersoft. Membuat project NetBeans dan database di XMPP, kalian bisa membuka Jaspersoft dan membuat desain cetaknya. Nah, ini adalah contoh laporan cetak kami, dan kalian bisa buat dari awalnya. Kalian membuat project baru, yaitu file, new, lalu kalian membuat project, kalian klik project, lalu ada 9 Jasper report project, kalian klik next, lalu isi nama yang kalian mau. Kalian klik finish, lalu kalian buat Jasper report, kalian klik pada project yang tadi kalian buat, kalian klik new project report, pilih 4, next, pilih laporan yang kalian buat tadi, karena
saya menggunakan laporan mebel, ya kita menggunakan laporan mebel, kalian next, dan jangan lupa ubah namanya. Jadi kita ubah contoh laporan. Nah, kalian next, daripada data abadar, kalian cari database yang kalian buat tadi. Kalau tidak ada, kalian pencet new, lalu kalian ke database JDBC connection, kalian klik next. Pada JDBC driver, kalian klik tanda bawah, kalian cari MySQL, MySQL, kalian klik, lalu JDBC1 itu lalu sama dengan yang ada di Netsbin kamu pada connection. Nah, kalian harus sama. Lalu unsurnya root, passwordnya kosong, lalu kalian tes. Bakal hasil ini jadi berhasil. Lalu kalian finish, akan masuk ke data source, bila kamu pencet database stock, lalu ke tabel, lalu kalian contohnya kategori, kalian tulis like, kalian ikutin yang ada di tabel, yaitu di cut, nama cut, lalu di hire from kategori, tabel kategori, next. Nah, kalau pada files, kalian klik tanda panah ke kanan 2. Jika masuk ke files, itu datanya sudah terbaca, lalu kalian next. Di sini kalian di grup B, kalian tidak perlu mencetak, kalian next aja. Nah, di sini finish, kalian klik finish. Setelah itu kalian klik bagian kiri atas, dan itu akan muncul outlet. Kalau kalian tidak tahu, paling mudah kalian ke window, terus ke show, sekarang itu ada outlet, kalian klik open, dan itu akan muncul di bagian kiri bawah. Pada static, kalian tarik static text, lalu di bagian detail 1, lalu kalian ke onlight, tarik bagian filenya yang ada di dalam, lalu kalian susun harus sesuai seperti namanya harus di atas kolom header, lalu isinya tuh di detail 1. Dan judulnya harus di bagian atas di title. Kalian dapat mengedit teks di bagian atas. Kalian juga bisa mengganti warna, dan jangan lupa setelah kalian ganti warna, kalian tuh harus menghapus centang pada transparan agar warnanya muncul. Lalu kalian bisa mengubah warna teks juga. Kalian bisa merapikan suka kalian, lalu kalian bisa blok bagian atas dan letakkan pada header dalam kolom header, dan isinya tuh kalian letakkan pada detail 1. Kalian klik view, nanti dia akan muncul
contohnya. Nah, itu kan berjarak. Kalian bisa klik bagian garis biru bagian bawah. Kolom itu kalian sesuaikan. Dan di salah satu juga. Nah, kalian klik view lagi. Nah, dia akan muncul lebih rapi. Nah, kalian bisa buat pasang gambar kan ke insert, terus ke about. Kalian browser kan, masukkan apa saja gambar yang kalian masuk, kalian open, dia akan masuk dan kalian bisa langsung klik OK. Nah gitu guys, tembok. Nah ini kan ada garis bintang. Garis bintang tuh kayak membuat gambar itu tuh belum di save kan, langsung aja klik Ctrl S, lalu ke project, lalu ke build project. Tadi kan masih rasanya masih JRLMM, sekarang jadi Jasper. Setelah semua data itu, kita akan ke apa itu namanya Jasper Space. Di sini semua laporan ini akan kita copy, kita pindah ke tempat pengaturan Java kita berada, ditaruh di src, lalu di bagian laporan yang sudah kita buat tempatnya. Setelah semua, kita akan ke kita akan kembali ke NetBeans. Lalu di laporan akan terisi laporan barang, laporan kategori pelanggan, pembelian, penjualan, dan juga laporan supplier. Setelah semua laporan dibuat, ada config atau koneksi. Di sini menggunakan koneksi dan tes koneksi. Di master juga sudah dibuat from barang, kategori pelanggan, serta supplier. Transaksi sudah memuat from pembelian dan penjualan. Lalu kita akan kembali ke menu utama. Di menu utama ini kita akan menggabungkan semua semua data-data akan kita gabungkan akan menjadi data yang berbentuk satu. Jadi di sini di home ini kita akan pakai home. Ada semuanya di Java SQL connection config, koneksi, get koneksi, net, SV, Jasper report, engine, Jasper print, JP. Nah, sini kita akan menggunakan PTN laporan pelanggan. Jadi kita akan menggunakan laporan pelanggan ini ya teman-teman. Setelah semua ditaruh di tempatnya masing-masing, lalu kita akan run project. Sebelumnya, kenapa kita buat Jaspersoft? Itu contohnya di sini teman-teman. Di tabel, kita gunakan tabel kategori. Kenapa kita buat Jaspersoft? Jadi di tombol cetaknya ini agar keluar. Contohnya, langsung kita contohkan ke menu utama aja. Run file. Di sini kita akan ke data barang. Di data barang itu persis seperti apa yang kita mau tadi, ada cetak. Cetak nanti ada tampilan dari Jaspersoft yang kita buat tadi. Keluar. Lalu ada kategori. Kategori itu juga bentuknya kalau diklik cetak ada laporan yang sudah berbentuk seperti ini, lalu keluar. Begitu juga transaksi penjualan bisa ditambah masing-masing seperti tadi. Untuk laporan kategori
langsung membentuk sebuah laporan tanpa perlu memanggil-manggil. Jadi setiap laporan yang sudah dibuat akan langsung disimpan ke fitur-fitur penjualan. Juga di menu utama ini kita menggunakan apa itu namanya, logo toko Mebel Food itu. Contohnya kita akan membuat penjualan di tanggal 13 bulan 26. Tanggalnya kita pakai nanon. Contohnya kita pengen beli meja belajar dan jumlah 1 tambah. Lalu kita cetak. Sudah keluar. Setelah semua fitur-fitur kita buat, ada fitur terakhir yaitu keluar. Di keluar ini kita menggunakan codingan exit, bukan yang codingan seperti awal tadi. Kalau kita keluar, apakah yakin kita ingin keluar, maka yes. Untuk codingan keluar di menu utama, kita menggunakan sistem exit. Kalau di from kategori di desain keluar kan menggunakan dispose. Jadi ini membedakan dengan yang menu utama, di mana menu utama itu kalau kita klik keluar, kita akan keluar dari menu utama. Kalau sedangkan yang dispose itu hanya keluar dari sub menu utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.